Saya merasa bahwa kita satu frekuensi, satu nada, satu spirit di dalam menghadapi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Dan kalau Muhammadiyah sendiri saya kira sudah jelas, sudah punya sikap, ya. Sudah punya sikap terkait dengan undang RUU HIP ini, ya. Muhammadiyah sudah menolak keras-keras, kemudian menegaskan supaya DPR tidak perlu melanjutkan pembahasan, dan itu sudah final. Artinya ya kita tunggu saja apakah DPR akan mengikuti aspirasi umat, aspirasi masyarakat atau tidak gitu. Nah, bagi Muhammadiyah sendiri sebenarnya bicara soal Pancasila sudah ada rumusannya, yaitu hasil dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar yang menyebutkan atau merumuskan Pancasila itu dalam istilah negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Yang dimaksud dengan Darul Ahdi wa Syahadah itu adalah Muhammadiyah memandang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45 itu adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Ini menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara keindonesiaan dan keislaman. Bagi Muhammadiyah terintegrasi. Nah, integrasi antara keislaman dan keindonesiaan ini kemudian dirumuskan dalam konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Yang dimaksud dengan Darul Ahdi itu adalah negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional. Tadi sudah banyak diungkapkan. Konsensus yang sudah dirumuskan secara yuridis di dalam Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itu sudah selesai, sudah final, ya. Tidak perlu diutik-utik lagi, tidak perlu diungkap lagi, tidak perlu dipersoalkan lagi. Nah, yang menjadi persoalan bagi Muhammadiyah sebenarnya darus syahadahnya, yaitu bagaimana kita membuktikan atau memberikan kesaksian berdasarkan Pancasila itu di dalam kehidupan kebangsaan kita. Untuk apa? Yaitu untuk menjadi negara yang aman dan damai, yang kita rumuskan sebagai Darussalam. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya seperti ini. Pancasila itu ada 3 tahap, ya. Ada tahap, mulai dari tahap konsepsi, yaitu di BPUPK tanpa I, ya. Karena memang begitulah bunyinya. Di dalam tahap konsepsi ini bukan hanya pidato Bung Karno, di situ juga ada pidato Bung Hatta, meskipun tidak tercantum atau belum ditemukan sampai sekarang, ya. Saya tidak mungkin ahli sejarah yang bisa menjawab ini. Kemudian ada pidato Supomo yang menyebut istilah dasar negara sebagai Staatsidee. Dia sama dengan Soekarno. Supomo ini mengidentikan atau mendefinisikan dasar negara itu sebagai ideologi nasional. Dia menyebut ada ideologi kelas, kemudian ada ideologi liberal, individualistik, dan dia memilih ideologi yang dia sebut sebagai integralistik. Nah, konsep integralistik ini kemudian yang dimanfaatkan oleh Orde Baru, ya, untuk melakukan desukarnaisasi. Gitu. Kemudian ada juga Ki Bagus Hadikusumo yang jelas sekali menyebut bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Kemudian terakhir, ya, karena setelah itu tidak ada lagi pidato, yaitu Bung Karno. Ya. Biasanya kalau sudah pidato terakhir itu lebih enak, ya. Dia merumuskan saja yang sudah ada. Tetapi Bung Karno ini kelebihannya memang dari awal dia melakukan sistematisasi. Konon, ini juga hasil pemikiran sejak di ND. Ya. Tetapi apa yang dirumuskan oleh Bung Karno ini memang menjadi panduan, ya, menjadi bahan utama untuk perumusan Pancasila yang termaksud di dalam Undang-Undang Dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak salah Bung Hatta mengatakan ya yang lain hanya memerciki saja. Nah, hanya saja memang rumusannya berbeda. Misalnya dalam kaitan dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno memang Bung Karno sebenarnya menyebutkan ketuhanan yang maha esa, ya. Itu kalau tidak salah pada halaman 164, saya masih ingat,
di dalam bukunya Sejarah Undang-Undang Dasar 45 dari A.B. Kusuma. Bung Karno tidak mengaitkan ketuhanan yang Maha Esa itu dengan tauhid, tapi mengaitkannya dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dia menyebut ketuhanan yang Maha Esa, tapi mengaitkannya dengan ketuhanan berkebudayaan yang disebut berkebudayaan itu yang penuh toleransi. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Bung Karno. Jadi tidak sepenuhnya terkait dengan tauhid. Nah, bagi Muhammadiyah, dan ini tertulis di dalam buku Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasada, Muhammadiyah tetap menghormati Bung Karno sebagai orang yang pertama mengatakan merumuskan dasar negara, ya, Pancasila, yang dia sebut sebagai filosofi Grondslag atau Weltanschauung. Meskipun Supomo juga sama, dia menyebutkan Staatsidee yang dirumuskan sebagai fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Tetapi yang kita hargai, kita hormati dalam konteks bahwa makna dari filosofi Grondslagnya, jadi makna dari dasar negara, bukan substansinya, gitu. Nah, setelah tahap konsepsi kemudian ada tahap politik. Tahap politik ini pada tanggal 22 Juni melahirkan Piagam Jakarta, yaitu BPUPK, di BPUPKA. Dan sebenarnya kalau kita lihat ke dalam dalam dekret Presiden tahun 5 Juli tahun 59 itu jelas sekali bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni itu menjiwai dan satu kesatuan historis dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang ini sebenarnya pada tahun 2002 ditegaskan kembali oleh MPR di dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45. Di dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45 itu disebut bahwa Undang-Undang Dasar yang diubah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar keempat ini, satu, kedua, dan ketiga, keempat, itu adalah Undang-Undang Dasar yang disahkan, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan ditetapkan kembali, ya, di dalam dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, kita tahu bahwa di dalam dekret Presiden itu menyebut Piagam Jakarta. Jadi sebenarnya kalau mau mendasarkan pada aspek legal, ya, legal formal, itu yang bisa ditarik sebagai tafsir, ya, ke dalam Pancasila itu justru Piagam Jakarta, ya, karena sesuai dengan ketetapan MPR dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat. Kemudian yang ketiga ini yang kita sebut sebagai Darul Ahdi, yaitu tahap yuridis di PPKI pada saat Dasar Negara Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Ini yang disebut oleh Menteri Agama waktu itu, ya, Syafruddin Parawira Negara, sebagai hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia. Kenapa? Karena banyak hal yang perubahan dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hasil pengorbanan bangsa Indonesia, umat Islam, para pemimpin umat Islam waktu itu untuk mencegah disintegrasi. Jadi ini hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan di atas Pancasila sebagai Darul Ahdi itulah maka umat Islam kemudian memberikan kesaksian, ya, berikan pengabdiannya kepada NKRI, dan itu saya kira tidak usah dipersoalkan lagi. Nah, inilah yang oleh Muhammadiyah dirumuskan dua hal, ya. Darul Ahdi itu adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan jalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi kalau ada yang mempersoalkan Pancasila bagi Muhammadiyah, ya, itu mempersoalkan Pancasila atas dasar ajaran Islam, bagi Muhammadiyah tidak relevan, karena pada dasarnya Pancasila itu dirumuskan juga oleh perwakilan umat Islam waktu itu, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persyarikatan Umat Islam, gitu.
dari Sarekat Islam. Mereka, para tokoh-tokoh ini sama-sama merumuskan Pancasila, dan hasil rumusan, hasil kesepakatan itulah yang menunjukkan bahwa substansinya sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang jadi persoalan bagi Muhammadiyah sebenarnya sudah bukan Darul Ahdi lagi, tapi Darul Sahadah, yaitu ketika umat Islam harus berkomitmen menjadikan dasar Pancasila sebagai Darul Sahadah atau tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan bangsa. Persoalannya, ya, kehidupan kebangsaan kita itu sudah jauh melenceng, mengalami deviasi, mengalami penyimpangan, mengalami distorsi, dan bahkan mengalami stagnasi, tidak bergerak. Sejak reformasi itu sebenarnya tidak banyak perubahan yang sangat signifikan dalam kaitan dengan kehidupan demokrasi, dalam kehidupan ekonomi. Sebenarnya dalam banyak hal justru mengalami kemunduran gitu. Ada distorsi terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ada deviasi dan cenderung serba liberal. Nah, soal liberal ini memang jadi persoalan. Bagaimana mungkin dalam keadaan liberal komunis itu bisa hadir? Jangan lupa antara komunisme dan liberalisme sekarang itu seperti bersekutu. Kita lihat misalnya Cina, memang agak janggal gitu. Cina itu sejak tahun 2001 dia sudah ikut World Trade Organization, WTO, dan dia menikmati neoliberalisme. World Trade Organization itu kan organisasi yang disebut sebagai representasi di tingkat global dari neoliberalisme, dan dia menikmati itu. Pada sisi yang lain, secara politik dia tetap komunis. Jadi ini yang sering dulu diajarkan ya kepada saya dari guru-guru saya, bahwa komunisme itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tujuan cuma satu, berkuasa saja. Jadi dia menumpangi keliberalisme ini ya, untuk menjalankan agenda kekuasaannya. Nah, dalam konteks itu bagi Muhammadiyah, Pancasila dengan 5 silanya yang luhur itu harus ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional. Dan sekarang tidak seperti itu. Bahkan amandemen sudah menyimpang, sudah mengalami deviasi, kemudian ada distorsi, tidak menunjukkan transformasi dari Pancasila. Kemudian Pancasila harusnya diberi pemanaan nilai dan aktualisasi secara terbuka, dinamis, bukan hanya bereferensi atau punya preferensi khusus atau tunggal kepada pikiran Bung Karno. Karena banyak sekali. Tadi saya dengar misalnya dari Yai Musnain itu jelas sekali ada pemahaman Pancasila yang aktual sebenarnya ya, bukan mereferensi pada Pak Bung Karno, dan ini harus dikembangkan. Jadi Pancasila harus dikembangkan berdasarkan pemanaan dinamika bangsa. Dan dengan demikian maka Pancasila itu bisa mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan bangsa. Dalam kaitan terakhir ini soal RUU, ya, saya hanya ingin mencatat tadi sudah banyak. Ya. Tapi ada satu hal yang mungkin harus bahwa RUU HIP itu mereduksi Pancasila dari dasar negara dalam kaitan disebut oleh Bung Karno filosofi Franzla atau Weltanschauung atau Staatidee ya, pada tingkat Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm menjadi norma umum formal ya, setingkat undang-undang atau Formil Gesetz, ini istilah hukum. Nah, Pancasila sebenarnya cukup diimplementasikan dengan undang-undang dasar saja. Kemudian secara berjenjang dilaksanakan dengan undang-undang dan aturan pelaksanaan. Tapi yang menarik bagi saya sebenarnya dari substansi RUU HIP ini sebenarnya tidak cocok untuk undang-undang juga. Dia lebih cocok untuk panduan pelaksanaan tingkatnya tuh Beleidrechts ya, kalau dalam istilah hukum. Jadi aturan kebijakan ya, seperti pedoman yang dipakai dalam kurikulum begitu saja begitu. Jadi cuma saya melihat harusnya bisa belajar kepada MPR. Kenapa? Karena sosialisasi 4 pilar oleh MPR itu cukup baik dan tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan kegoncangan. Yang dilakukan oleh MPR itu adalah pendekatan formal kenegaraan. Tidak ada penafsiran berdasarkan pemikiran Bung Karno, Trisila, Ekasila, ada macam-macam lah gitu. Itu tidak perlu. Jadi pedoman biasa saja yang digunakan sama juga oleh MPR. Saya melihat sebenarnya persoalan RUU haluan ideologi Pancasila ini
mengalihkan urusan administrasi, yaitu ingin mendirikan BPIP sebenarnya, menjadi urusan ideologi. Kalau urusannya ingin mendirikan BPIP, saya kira cukup saja dengan Kepres. Itu juga sudah cukup. Dan harusnya tadi saya katakan, contohlah MPR, karena MPR berhasil melaksanakan sosialisasi 4 pilar tanpa harus membuat undang-undang, dengan pendekatan forma kenegaraan, tidak usah ditafsirkan macam-macam lagi. Aturan yang ada itulah yang dijelaskan kepada masyarakat. Nah, intinya kembali kepada sikap Muhammadiyah, sebenarnya ya, RUU haluan ideologi Pancasila tidak relevan, tidak urgen, dan tidak perlulah dibuat, karena ini sebenarnya akan membuka kotak Pandora konflik ideologi yang semakin besar. Dan ini tidak sesuai dengan fungsi hukum untuk menciptakan integrasi sosial, gitu ya. Hukum itu kan selain untuk menciptakan ketertiban, juga menciptakan integrasi sosial dan juga untuk menciptakan perubahan sosial. Nah, kalau misalnya konflik ini dirawat dengan RUU HIP, maka apa yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai negara Pancasila sebagai Darus Sahadah tidak akan tercapai, karena kita tidak mampu lagi mengaktualisasi dan mengimplementasi, tapi sibuk dengan konflik terus-menerus, ya. Dan dengan demikian lama-lama Pancasila sebenarnya distorsinya, deviasinya, stagnasinya tidak akan bisa diluruskan, ya. Dan dengan demikian maka Pancasila yang tujuannya mengubah masyarakat, ya, dari masyarakat kolonial yang terjajah menjadi masyarakat Indonesia merdeka yang berkeadilan sosial, itu tidak akan tercapai. Maka kesimpulannya, hentikan saja RUU haluan ideologi Pancasila ini karena tidak relevan dan tidak bermaslahat, tidak punya maslahat hukum dalam konteks hukum, gitu. Dan kalaupun mau, ya bikin saja panduan biasa saja, gitu, dan itu dilaksanakan oleh BPIP tanpa harus membuat aturan setingkat undang-undang.